Oke, jadi eh, ini mungkin teman-teman sudah lihat ya, udah saya sharing di grup komunitas. Jadi kita akan agak sedikit panjang program ini, 8 sesi. Kenapa 8 sesi? Karena kita melihat ini ada dua bagian yang perlu kita uh, diskusikan sama-sama, yaitu bagian yang pertama, kita perlu melihat atau memperbaiki dulu inner kita gitu. Artinya diri kita, dalamnya kita dulu gitu ya. Dalamnya kita, caranya nanti kita akan bahas sama-sama gitu ya. Dimulai dari hari ini sesi yang pertama, yaitu reprogramming pikiran dan mindset gitu ya. Kemudian belief lama kita itu seperti apa. Nanti kita di sini juga kita akan latihan di setiap sesi. Kita siapin kertas, teman-teman nanti biar bisa mengidentifikasikan juga gitu ya. Kemudian di sesi kedua kita akan membangun identitas baru seperti layaknya tadi kupu-kupu gitu ya. Kita lahir mau seperti apa? Mau seperti kupu-kupu yang warnanya kuning kah, yang warnanya merah kah, yang warnanya hitam gitu ya. Kemudian setelah itu kita mengelola, melepaskan emosi lama kita gitu ya. Dan selanjutnya kita menyelaraskan hati, pikiran, dan tindakan. Ini adalah pekerjaan dalam kita. Itu yang perlu nanti sama-sama kita belajar. Nah, setelah interior kita sudah kita transformasi gitu ya, baru sisi bagian eksteriornya gitu ya, bagian luarnya. Nah, ini yang paling sering biasanya orang paling incernya duluan ini masalah uang gitu ya. Ya kan, mindset uang seperti apa sih gitu. Sebelum kita ngomong uang, sebenarnya yang perlu diperbaiki sebenarnya dalamnya kita dulu gitu ya. Karena uang itu ada di frekuensi tertentu. Nah, kita kan belum tahu nih posisi kita kalau kita belum belajar, kita berada di frekuensi mana. Sedangkan uang ada di frekuensi tinggi. Ya. Nah, kalau kita ada di frekuensi bawah, uang ada di frekuensi tinggi, tentunya nggak nyampe. Nggak ketemu nih frekuensi kita. Nah, untuk bisa mencapai ke atas itu, kita perlu perbaiki dulu innernya kita, dalemannya kita istilahnya gitu ya. Kita perbaiki daleman kita, karena untuk bisa naik level, kita tentunya naik tahap kan. Level-levelnya kalau teman-teman masih ingat tabel energi dari Hawkins ya kan? Yang segitiga yang berlapis itu, nanti lihat lagi slide-nya. Kalau kita berada di level yang bawah, sedangkan uang ada di level atas, ini nggak ketemu makanya rezekinya makanya ada gap gitu. Nah, nanti kita akan pelajari mulai di bagian kedua tentang bagaimana sih mindset uang, bagaimana nilai, dan bagaimana kita bisa menjadi money magnet gitu. Jadi bukan kita bekerja sekedar untuk mendapatkan uang, tapi kita bisa menjadi magnet tuh datang ke kita, rezeki tuh datang ke kita. Sebenarnya itu yang uang datang ke kita. Kayak Mas Danang nih nunggu warung aja datang kan gitu. Terus sebenarnya Mas Danang udah jadi money magnet, tapi magnetnya seberapa kuat? Nah, itu kan bagaimana nanti innernya itu yang perlu kita lihat kembali gitu. Terus ada yang kita hari ini bekerja sebagai karyawan, bukan masalah benar atau salah gitu. Bekerja kan juga itu sebagai pertukaran energi gitu ya. Kita bekerja, di akhir bulan kita mendapat gaji gitu ya, atau kayak Pak Mas Pri gitu ya, freelance bekerja selama. Setiap orang yang bekerja artinya berusaha, apapun ada pertukaran energi yang kita mendapat energinya berupa uang gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas kita lebih dalam nanti ya. Kemudian di bagian kedua kita juga akan merancang masa depan dengan kesadaran. Ya, makanya tadi mungkin kayak Jantuk ditanya ya, punya nggak sih mimpi masa depan gitu, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu, 20 tahun lagi gitu. Itu kita akan rancang setelah kita beresin dulu innernya kita gitu ya. Kemudian baru kita masuk ke action plan dan disiplin diri gitu ya. Misalkan nanti Akbar pengen punya mimpi apa gitu, pengen jadi chef, pengen punya restoran, atau pengen punya kafe gitu di Pegerenan. Apa enggak kan, segala sesuatu nggak ada yang impossible gitu.
semuanya mungkin. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kita selaras dengan alam, nanti alam yang akan mendukung, ya. Dan baru nanti di sesi terakhir kita akan mengadakan sedikit kayak seremoni rebirth gitu loh, dengan identitas kita yang baru, gitu ya. Kayak kupu-kupu tadi kan, dia menjadi kupu-kupu yang baru. Dia bukan lagi kepompong, dia tidak lagi kupu, dia tidak lagi larva, dia tidak lagi ulat bulu, tapi dia kupu-kupu namanya. Gitu. Identitas yang baru. Makanya nanti kita adakan rebirth ceremony, entah dengan nasi kebuli lagi nanti. Nggak tahu. Jadi berarti selama 8 minggu kira-kira gitu Ya, ya? 8 minggu. Nah, nanti mungkin kita sepakat ini mau tiap minggu atau 2 minggu sekali. Saya sih fleksibel. Terserah. Saya pikir kayak tadi memang saya pikir kan 2 minggu berarti kan Januari sampai Januari awal ya? Kalau tiap minggu bisa Januari awal. Kalau 2 minggu sekali sampai pertengahan. Terus ada yang ini per part ini per satu sesi per minggu. Saya pikir kan Satu sesi 1 minggu. ya nggak mungkin juga gitu. Nggak mungkin. Gitu. Makanya saya bilang 8 sesi satu sesi ini kayak sekarang ini 1 sesi. Nanti sesi keduanya bisa minggu depan atau 2 mingguan kita sepakati aja. Gitu. Kalau makin cepat makin bagus sih sebenarnya. Jadi karena masih masih hangat. Kalau 2 ada dia Ini galak. dia galak, dia ngejar cewek. ya mungkin nanti terserah, kita sepakati aja bersama. Gitu. Saya nggak ada masalah mau tiap minggu taruh di dalam. Dia makanya saya mau taruh dia. Dia nggak ikut dong. Dia kucingnya nggak ikut. Ini udah penting kucing supaya banget. Soalnya dia biasa Ambil makanannya soalnya dia biasa masuk ke dalam. No. Ya. Oke, no. Udah, nggak apa-apa, udah. Ya taruh lemari tuh. Kan di atas meja. Soalnya ini kucing emang biasa pada main di sini. Makanya tuh pintunya selalu ditutup. No. Udah, kamu sini aja. Piring. Makanya saya tangannya udah patah. No. Taruh di atasnya ya. No. Sedap ya. Ya, gimana nih? Saya sih Minggu kayaknya lebih efisien itu mingguan. per minggu ya. Jadi 8 minggu ya sampai awal Januari kita bisa. Januari. Ya, gitu ya. Jadi ini rundownnya, agendanya ya sampai awal Januari. Jadi 1 tahun kita nih. 2025 sampai ketemu 2026. Gitu ya. Adapun di sini saya nggak janji apa-apa ya. Artinya perubahan itu kita sendiri nanti yang merasakan. Ya, karena bagaimanapun juga yang paling efektif itu adalah kita yang merasakan. Kayak misalnya gini, saya minum kopi, kalau saya bilang pahit, tentunya pahit. Saya sama Mas Danang ngebayangin pahit tentunya beda. Lebih baik yang ngerasain sendiri kan gitu. Sama begitu juga ya, rasa kita berubah atau kita yang merasakan sendiri gitu, bukan dari cerita gitu. Jadi lebih manjur itu kalau kita yang merasakan gitu. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya dulu sampai di sini? Sebelum kita masuk ke sesinya. Terlalu kecil ya. Ini Zoom silabus doang. Ini silabus doang. Kurikulum kita selama
8 Ada minggu. di share juga. Ada di nanti PowerPoint ini saya sharing juga. Nanti saya bagikan. Gitu. Ada yang mau bertanya mungkin? Mungkin lanjut aja. Lanjut aja ya. Kita santai aja kok. Oke. Jadi kita mulai sesi yang pertama ini, kita belajar bagaimana kita mereprogram pikiran kita dan belief kita, gitu ya. Sini saya kasih sedikit teks gitu ya. Jadi untuk merubah menjadi versi baru diri kita, kita tuh perlu mengganti software yang lama di dalam diri kita. Gitu. Jadi ini kita benar-benar mirip kayak handphone atau kayak komputer, gitu ya. Kalau mau yang terbaru ya software-nya baru. Gitu. Kalau misalkan kemarin pakai Android 9 ya sekarang udah yang 10 atau yang 15 gitu. Kalau mau pakai iPhone, iOS-nya yang keberapa versinya kan gitu. Di-upgrade software-nya, tentunya nanti berubah juga ya aplikasinya, reaksinya, interaktifnya dari handphone kita, software kita juga berubah gitu. Nah, kalau teman-teman atau saya melihat perjalanan saya gitu ya. Jadi saya lebih dari 20 tahun mengajar. Saya mengajar itu dari tahun 2002. Saya sudah mengajar sejak tahun 2002. Dan baik di Indonesia maupun di luar negeri ya, gitu ya. Dari pengalaman saya mengajar ini dan pengalaman selama saya tinggal di beberapa kota gitu ya. Itu seperti film. Gitu ya, seperti film. Mungkin teman-teman juga ngerasain gitu ya. Kalau kita flashback ke belakang gitu ya, itu semua seperti film. Nah, kalau kita merasa film kita dan aktornya sama, kan kita nih aktor filmnya gitu ya, kalau kita buat film. Dan hasilnya sama. Maka kalau kita mau bikin film yang baru, maka skripnya juga harus yang baru kan gitu. Misalkan nonton film Mission Impossible atau besoknya main film John Wick gitu ya, kan skripnya berbeda, aktornya beda gitu ya. Nah kita ini kan aktor dari film kita sendiri gitu. Nah untuk membuat film yang baru kita butuh skrip yang baru gitu ya. Misalkan sekarang Mas Danang sedang bermain menjadi aktor diri Mas Danang versi ke-1. Besok mau jadi Mas Danang versi 2 gitu ya. Itu ganti skrip, ganti nama gitu ya. Kalau sekarang misalkan bermain sebagai Danang 1, besok jadi Danang 2 gitu. Atau boleh ganti nama, boleh nggak ganti nama? Boleh saja. Itu nanti kesepakatan diri kita aja gitu ya. Gitu.